Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Om Bain dalam acara Orkes, obrolan kesehatan di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Baik sobat sehat semuanya, kali ini kita akan menghadirkan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang dokter putri, masih muda, cantik, energik, dan ya tergolong sekarang sudah terkenal nih. Beliau adalah Dr. Ana, spesialis jantung dan pembuluh darah. Baik, kita sapa dulu sobat sehat semuanya. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Om Bain pagi hari ini? Iya, mestinya saya yang yo nggak apa-apa dong, saya nyapa duluan. Sehat ya Dokter? Alhamdulillah. Baik sobat sehat, ini beliau ini ketika saya sedang sakit kena COVID kemarin, beliau inilah yang selalu mendampingi saya. Setiap hari saya dijenguk selama sebulan penuh masuk ke ruang COVID. Jadi kami ucapkan terima kasih Bu Dokter. Sama-sama semua iya. Karena pertolongan Allah juga saya senang sekali Pak Bain bisa sehat, bisa tak budoin lagi. Iya, alhamdulillah. Iya, kita bisa bekerja sama lagi. Iya. Baik Bu Dokter. Iya. Bu Dokter, nanti kita akan bicarakan tentang kegawat daruratan jantung. Oke. Jadi nanti untuk sobat sehat semuanya, beliau ini adalah spesialis jantung. Ya. Masih muda nih, usia sekitar 21 ya. Tapi tambahnya 20. Kalau boleh dibilang sebenarnya ini kalau saya manggil yang benar ini mestinya Deana gitu ya. Oh, bukan Duk ya. Deana. Karena masih jauh di bawah saya. Tapi nasib mengatakan berbeda. Tidak apa-apa lah. Kita bicara masalah nasib, panggah kalah saya. Baik Bu Dokter, terkait dengan tema kita hari ini yaitu kegawat daruratan jantung. Iya. Masyarakat ini kalau saya melihat ini sering ya, orang meninggal, tetangga meninggal, saudara meninggal itu, wah kalau tidak jelas penyebabnya mesti mereka ini menganggap ini serangan jantung. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan Bu Dokter terkait dengan kegawat daruratan jantung ini iya. Sebenarnya seperti apa itu yang dimaksud gawatan jantung. Monggo. Oke. Silakan Bu Dokter. Terima kasih Pak Bain. Jadi materi mengenai kegawatan jantung itu sangat menarik dan sebenarnya itu menjadi cita-cita kita semua untuk mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat kita itu lebih aware mengenai kegawatan jantung. Ya, banyak yang berkembang di masyarakat. Misalkan seperti tadi Pak Bain cerita ada seseorang misalkan ditemukan meninggal mendadak. Oh paling angin duduk ya. Biasanya yang lebih terkenalnya begitu ya. Wong gak loro loh, gue mau moro-moro tiba-tiba baru dibawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit sudah meninggal cuman masuk angin ya. Jadi kadang pun pasien yang datang ke kita ke UGD itu sudah penuh dengan tanda koin terapi alias kroan. Iya. Jadi sebenarnya masalah kegawatan jantung itu macamnya apa saja tuh banyak sekali. Yang paling sering dan harus segera mendapat penanganan namanya kegawatan jantung itu adalah jantung yang berhenti mendadak. Itu bisa terjadi di mana saja dan kita semua bisa menjadi pahlawan. Pahlawan itu bisa terjadi di keluarga kita sendiri, mulai anak-anak sampai orang tua. Dan kalau kita cepat mengenali adanya kegawatan, kita bisa menjadi pahlawan, menyelamatkan. Karena kondisi jantung yang berhenti mendadak, memang itu sebagian besar penyebabnya adalah karena namanya penyakit jantung koroner. Saya rasa penyakit jantung koroner ya. Saya rasa itu sudah bukan sesuatu yang asing familiar ya. Sudah familiar di masyarakat. Lorone apa? Jantung koroner itu gawat ini. Ya, sebenarnya kan spektrum penyakit jantung banyak. Nah, salah satu kegawatan adalah kejadian jantung berhenti mendadak. Itu penyebabnya bisa salah satunya karena penyakit jantung koroner, penyebab tertingginya. Jadi penyakit jantung ini masih merupakan 3 besar pembunuh nomor 1 ya. Apa yang biasanya harus
Kita harus bagaimana? Nah, Mungkin ini cirinya Bu Dokter. ya Kita di masyarakat itu kan orang tadi ya sampai mengenali mengenalnya ya. dengan wah ini masuk angin duduk ini. Ya. Tiba-tiba ini biasanya ya itu yang saya dengar. Iya betul. Itu serangan jantung ya. Nah, Serangan jantung. untuk membedakan ini serangan jantung Atau atau angin duduk. itu cirinya apa ya, yang Cirinya khas apa? gitu ya. Nah, jadi seseorang akan dibawa ke rumah sakit karena kegawatan jantung. Itu salah satu keluhannya adalah nyeri dada. Jadi banyak orang mengambil istilah nyeri dada, ampek, dodo niku rasanya berat Bu Dokter, berat seperti ada barang berpuluh-puluh kilo gitu ya, ditaruh di dada kiri, Tertekan ya. tertekan rasanya, sulit bernafas sampai keringat dingin karena menahan nyeri, tembus ke punggung belakang, mungkin menjalar ke lengan, ke rahang. Nah, ada pula yang keluhannya memang seperti di daerah ulu hati, daerah mungkin akhirnya itu yang sering jadi miss bahwa itu sakit iya. mah. Dikira masuk angin tadi. Masuk angin duduk tadi. Kapan kita harus lebih waspada? Apabila kita semua orang tuh punya faktor risiko namanya. Faktor risiko itu sesuatu yang bisa juga terjadi tapi juga bisa tidak. Nah, faktor risiko itu ada yang tidak bisa kita rubah seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam data statistik sampai saat ini para kaum bapak-bapak ini yang masih mendominasi, lebih banyak terkena, banyak laki-laki. lebih banyak laki-laki, 3:2. Kenapa? Kira-kira kenapa kok? Mungkin terkait dengan gaya hidup ya, dengan faktor yang kedua tadi. Jadi ada kelompok faktor yang memang tidak bisa kita rubah seperti jenis kelamin, riwayat di keluarganya ada seperti itu, usia, semakin bertambah usia, risiko untuk terjadi gangguan di jantung itu makin besar. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan trennya pasien-pasien saya sekarang ini usia muda-muda pun sudah terkena serangan jantung. Nah, penyebabnya adalah dari golongan faktor kedua ini adalah faktor yang sebenarnya bisa kita rubah, terutama gaya hidup. Gaya hidup. Iya. Atau pola makan? Termasuk itu gaya Termasuk, hidup. ya. Gaya hidup itu apa saja? Merokok. 2, pola makan. Sekarang mulai dari anak-anak tuh sudah dicekoki dengan junk food. Dan kita lebih banyak kurang aktivitas. Pengen makan ini tinggal jempol gerakin handphone ya DO. Nah akhirnya kalau zaman dulu kan nggak ada, pengen beli nasi pecel ya harus keluar rumah jalan beli. Sekarang pakai handphone aja sudah datang. Itu kita jadi kurang bergerak, kurang aktivitas olahraga yang kurang, lebih banyak nonton handphone, kurang aktivitas, itu jadi faktor risiko. Nah, ada riwayat hipertensi, misal ada riwayat diabetes. Nah itu sudah kalau ada riwayat sebelumnya seperti itu, kemudian ada keluhan dada yang nyeri seperti tadi saya ceritakan, itu lebih baik segera datang ke fasilitas kesehatan yang bisa melakukan pemeriksaan rekam jantung untuk memastikan kalau itu memang penyebabnya bukan karena serangan jantung, kan alhamdulillah gitu. Jadi jangan menyepelekan seperti itu. Bu Dokter, orang image masyarakat itu jantung ini miliknya orang kaya. Wah, ini loro jantung, loro sugih. Nah, itu miliknya gimana sebenarnya? Kalau milik orang kaya tidak, tetapi kalau orang dengan gangguan sakit jantung itu pembiayaannya besar, iya. Ya, makanya membutuhkan pembiayaan besar, ini iya. Penyakit wong sugih. Iya, jadi bukan hanya penyakitnya orang kaya, siapapun tidak memandang status sosial, tetapi kalau apakah penyakit jantung itu high cost? Iya. Obatnya mahal-mahal. Memang sehat itu mahal. Iya. Bu Dokter, jadi mungkin ya kalau ini penyakitnya orang kaya, apakah terkait dengan pola makan tadi? Mergani makan enak-enakan terus sih, banyak kolesterol, tinggi kolesterol, sehingga mengganggu jantung kira-kira. Apa mungkin bisa seperti itu? Salah satu faktor untuk terjadi gangguan jantung itu dari adanya istilahnya gangguan pada kolesterol. Di tubuh kita itu ada kolesterol yang jahat, istilahnya begitu ya, dan ada kolesterol yang baik. Karena otak kita bisa berpikir, kemudian tubuh kita membentuk hormon, itu juga membutuhkan kolesterol. Tetapi
kita harus seimbang. Justru kolesterol yang baik yang harus kita tingkatkan, kolesterol yang jahat yang harus ditekan. Nah, dari mengatur makanan tadi, pola makan kita, diet kita itu mungkin sekarang yang lebih banyak karbonya, nah itu mulai digeser lebih banyak ke sayur, buah, seperti itu. Ya, mungkin dihubungkan dengan orang kaya tadi karena makan enak-enak tadi berlebihan karena mampu membeli, kira-kira berlebihan. Beda dengan mohon maaf yang kurang mampu mau beli daging aja dikit-dikit ya. Tapi jangan salah, kondisi malnutrisi itu juga bisa berpengaruh terhadap gangguan jantung. Memang bukan jantung koroner, seperti tadi saya sampaikan bahwa spektrum penyakit jantung itu luas sekali. Jadi ada penyakit jantung yang karena bawaan, artinya sejak kecil, sejak lahir, dia memang jantungnya sudah terganggu. Orang awam mengatakan jantung bocor. Ya, sebenarnya klepnya bocor. Kelainan jantung bawaan belum tentu bocor karena kebocoran. Jadi bukan hanya klep jantungnya, tetapi sekat antara jantung kanan dan jantung kiri. Ya, variasinya kelainan jantung kongenital itu banyak sekali. Itu dipengaruhi dari status nutrisi si ibu ketika trimester pertama kehamilan. Trimester pertama itu bulan pertama sampai ketiga adalah fase-fase penting ketika janin ini mulai terbentuk jantungnya. Seorang ibu yang malnutrisi, defisiensi atau kekurangan zat besi, asam folat, nutrisinya kurang, atau mungkin ketika itu dia terkena infeksi, itu sangat mempengaruhi fase pembentukan jantung ini. Makanya bisa menjadi penyakit jantung bawaan ya, jadi karena bayi lahir dia sudah jantungnya bermasalah. Jadi gangguan anatomi ya. Betul. Oh, gini dokter. Kalau nanti di masyarakat itu mengetahui ciri-ciri yang disebutkan tadi, kira-kira masyarakatnya harus bagaimana? Tindakan pertama yang harus dilakukan. Tindakan pertama itu yang jelas tindakan prevensi. Ya, prevensi. Jadi sebisa mungkin namanya faktor yang saya sebutkan tadi itu ada semua di kita. Ya, proses istilahnya kalau di medis proses aterosklerosis ya. Proses aterosklerosis itu proses mulai terbentuknya lapisan lemak di pembuluh darah kita. Itu sudah dimulai sejak usia remaja, belasan tahun. Jadi bukan hanya ketika tua aja, sudah mulai terjadi di usia itu. Nah, ketika fase anak-anak ini kita tidak mengajarkan pola yang sehat, saya juga ibu-ibu ya, biasanya ibu itu senang lihat anak yang gendut, yang ini, tidak ada salahnya sih, asal si anak ini aktivitas fisiknya tetap seimbang. Kalau dia makan aja, ayo nak, ini ibunya senang kan anaknya gendut, tapi aktivitasnya berkurang, itu hati-hati juga gitu loh. Itu akan sebenarnya kita sudah membuat cikal bakal yang kurang bagus juga buat anak-anak. Nah, kita mulai hati-hati prevensi, mengatur pola hidup, pola makan. Apabila memang di kita itu sudah, oh iya ya, kok ternyata tensiku tinggi ya, atau gula darahku tinggi ya, ya sebisa mungkin dikendalikan. Kalau dengan merubah pola hidup, mengatur makan, gulanya dikurangi, kemudian konsumsi garam dikurangi, belum berhasil menurunkan tensi atau kadar gulanya, memang harus dibantu dengan obat. Nah, jadi yang sering lagi nih Mbak In di masyarakat, dok, obat saya kok banyak banget tuh dok, nanti itu saya ginjal saya rusak dok. Ya sering begitu ya. Jadi obat jantung memang banyak gitu ya. Jadi kita memberikan lebih dari 2 macam obat, itu sifatnya bersinergi. Ya, justru itu untuk meminimalkan risiko terjadinya gangguan ginjal. Karena pada orang-orang dengan gangguan ginjal yang sampai gangguan ginjal terminal harus cuci darah, itu penyebab terbanyaknya selain karena diabetes atau hipertensi yang tidak terkendali dengan bagus. Makanya ada pelindungnya ya ketika kasih obat jantung. Nanti kan saya kecanduan dok. Sekali lagi obat yang kita berikan itu bukan narkoba. Kalau golongan narkoba mungkin bisa menimbulkan efek adiksi. Artinya apa adiksi itu? Ketika kita tidak memberikan, orang itu sakau ya istilahnya ya, harus dosis lebih tinggi. Nah sedangkan pada terapi kita tidak. Jadi
kita akan sesuaikan dosis obat itu antara pasien yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda, disesuaikan dengan kondisi dan penyakit apa aja nih yang ada. Ya, sobat sehat, ini menarik ya. Jadi pesan untuk masyarakat umum, jadi pola hidup sehat gitu ya, pola hidup sehat sehingga jantung kita juga terjaga. Karena apa? Ternyata serangan jantung ini masih menjadi number one penyebab kematian, sehingga gawat sekali ya. Makanya gawat, dikatakan gawat, kegawatan jantung ini. Iya. Makanya seperti itu. Cara menghindarinya bagaimana? Seperti tadi sudah diulas banyak oleh Dokter Ana. Mungkin terakhir Bu Dokter, pesan bagi masyarakat umum singkat dan mungkin mudah dilakukan oleh masyarakat. Iya. Sayangilah jantung Anda, atur pola makan. Mungkin yang merokok perlu niat yang betul-betul kuat untuk stop merokok. Olahraga lah, minimal jalan, tidak perlu dok sekarang yang ngetren itu sepeda. Nah, kan itu berarti perlu kos yang lain ya buat beli sepeda. Jalan kaki aja sudah cukup 30 menit sehari. Itu sudah seminggu 5 kali itu sudah waktu yang cukup, nggak perlu kita harus mengadakan kos lagi ya. Ya, atur pola makan, cukup istirahat, kalau bisa tidak merokok ya, kurangi faktor stres, dan apabila ada keluhan segeralah datang ke sarana kesehatan. Rumah sakit Aisyah Ponorogo UGD buka 24 jam dengan tim yang luar biasa, siap membantu. Kalaupun ternyata penyebab nyeri dadanya tadi bukan karena serangan jantung, ya alhamdulillah. Tapi yang jelas kan kita sudah ketemu dengan dokter, sudah dilakukan pemeriksaan daripada terlambat. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang ingin jantungnya tetap sehat. Atur pola makan, cukup istirahat, tidur cukup, kemudian olahraga teratur, dan terakhir mestinya tetap berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan. Nanti Ibu Dokter dan sobat sehat semuanya, jangan lupa nanti kalau ada keluhan-keluhan atau ciri-ciri seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi, bisa langsung periksa ke Dokter Ana di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat jam 3 sampai selesai, 3 sore sampai selesai. Jadi mudah-mudahan obrolan kesehatan kita kali ini bermanfaat bagi sobat sehat semuanya, dan terakhir mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari penyakit jantung. Terima kasih Bu Dokter, kami ucapkan mudah-mudahan Bu Dokter tetap sehat selalu. Terima dan kasih. Lain kali akan kita hadirkan lagi dengan tema yang berbeda. Insya Allah siap ya? Siap. Okay. Baik sobat sehat semuanya, demikian tadi obrolan kesehatan kita dengan Dokter Ana, dokter spesialis jantung. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya Om Bain undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.